Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami hendak disapa oleh Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam seri kita tentang para pendukung misi ini, kita selalu memperhatikan tentang pribadi-pribadi dan apa yang mereka lakukan. Pagi ini kita mau menyoroti peranan satu gereja, yaitu satu jemaat lokal, jemaat Filipi, yang begitu mengambil bagian dalam pelayanan Paulus. Dan ini mengikuti pola yang sudah ada dalam Tuhan sendiri. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja sama. Tubuh kita menjadi lambang daripada gereja, di mana tiap anggota tubuh, tiap organ bekerja sama untuk menghidupi tubuh kita dan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam seluruh surat Filipi, Paulus menyatakan dan menguraikan tentang kemitraan dalam misi Allah, di mana gereja Filipi begitu mengambil bagian secara nyata dan praktis, dan Paulus bekerja sama dengan gereja. Maka tema pada pagi ini ialah kemitraan dalam misi Allah, dan firman Tuhan yang menjadi dasar itu dalam Filipi 1 ayat 5-8. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu atau koinonia dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dan kita akan melihatnya dalam 3 bagian. Yaitu bagian pertama, bagaimana utusan Injil menjadi berkat bagi gerejanya. Kedua, bagaimana gereja memberkati utusannya. Dan yang ketiga, bagaimana baik gereja maupun utusan Injil sama-sama menerima kasih karunia Tuhan. Yang pertama, utusan Injil menjadi berkat bagi gerejanya. Mungkin kita terheran mengapa itu poin yang pertama dan bukan gereja lebih dulu memberkati utusan Injil. Utusan Injil ini adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Maka poin saya yang pertama ialah utusan terpuaskan dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus menulis dalam ayat 21 dari pasal pertama, bagiku hidup adalah Kristus. Perhatikan, dia tidak katakan bagiku hidup adalah misi. Oh bukan. Tuhan Yesus Kristus itu menjadi inti kehidupannya. Dan dia sangat terpuaskan dalam Tuhan Yesus. Itu menjadi sumber kekuatannya, sumber sukacitanya. Dan karena itu, dia bisa memberkati orang lain. Karena dia bisa berbagi pengalaman dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana utusan Injil memberkati gerejanya ialah utusan mengasihi gerejanya. Dalam tanda kurung, yang tidak sempurna. Paulus menulis dalam ayat 7 daripada pasal 1, kamu ada di dalam hatiku. Betapa aku dengan kasih mesra Yesus Kristus merindukan kamu sekalian. Sekali lagi, gereja ini memang bukan gereja yang sempurna, tapi ada satu kasih terhadap mereka. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita yang tidak sempurna. Dan memang utusan Injil juga tidak sempurna. Ada satu kasih mesra. Itu begitu indah. Yang ketiga, utusan Injil berkomunikasi dengan gerejanya. Paulus menulis surat ini kepada gerejanya. Mereka ingin mendapat dan perlu mendapat berita dari dia. Baik tentang perkembangan pelayanan, tapi juga perkembangan pribadinya. Dia menceritakan bagaimana apa yang dia alami, hal-hal yang sulit dia alami, dan bagaimana Tuhan menolong dia untuk mengatasinya. Sehingga utusan Injil mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan gerejanya. Yang keempat, utusan Injil mendoakan gerejanya. Paulus melakukan 2 hal dalam doa. Satu, mengucap syukur, itu dalam ayat 3, saya mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur, membawa gereja sendiri di dalam doa, itu dilakukan oleh utusan Injil. Kami melakukan hal ini terhadap gereja kami yang mengutus dan mendukung kami dari Swiss. Dan yang kedua, Paulus juga meminta kepada Tuhan agar para pendukung dapat bertumbuh secara rohani dan bersukacita dalam Kristus. Perhatikan,
Tujuannya bukan supaya mereka memberi lebih banyak, melainkan supaya mereka boleh bertumbuh. Karena mereka juga mengalami tantangan dan kemunduran. Poin yang kelima ialah utusan menguatkan gerejanya dalam pergumulan mereka. Gereja di Filipi mengalami penganiayaan. Mereka menderita. Filipi 1 ayat 29. Dan Paulus sadar bahwa bukan hanya dia yang dalam keadaan sulit, gereja juga mengalami kesulitan. Itu dipedulikan oleh hambanya. Sehingga ini yang pertama, bahwa gereja diberkati oleh utusan. Bagian yang kedua ialah gereja memberkati utusannya. Ada juga 3-4 poin. Yang pertama ialah gereja berkomunikasi dengan utusannya. Hamba Tuhan di lapangan haus berita dari keluarganya, dari jemaatnya. Komunikasi dengan pengutus akan menghibur dan memberi semangat. Paulus begitu merindukan berita dari Filipi sampai dia kirim Timotius untuk mendapat berita segar dari gerejanya. Jangan kita lupa untuk berkomunikasi dengan utusan juga tentang berita-berita bagaimana perkembangan di gereja kita. Yang kedua, gereja ikut bergumul dalam doa. Paulus menulis dalam pasal 1 ayat 19, aku tahu bahwa dengan doa-doamu dan dengan bantuan Roh Kudus Kristus, saya akan dibebaskan. Dia menyadari peranan gereja peranan gereja di dalam doa begitu penting, dan hamba Tuhan yang diutus sangat bergantung kepada dukungan doa daripada kita. Bagian yang ketiga ialah gereja memedulikan kebutuhan finansial hamba Tuhan. Ya, dalam ayat 15 dan 16 Paulus menulis, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun yang bermitra denganku dalam hal memberi dan menerima selain kamu. Ya, juga saat di Tesalonika, lebih dari sekali kalian mengirim bantuan kepadaku karena keperluanku. Gereja menyadari bahwa hamba Tuhan ini tidak meminta apa-apa kepada orang yang dilayani. Maka gereja pengutus, gereja pendukung memedulikan kebutuhan finansial. Yang keempat, gereja pengutus mengutus seorang pemerhati untuk mengunjungi utusannya. Mereka mengunjungi Epafroditus, dan memang Epafroditus ini sudah kita bahas pada beberapa bulan yang lalu. Mereka ingin supaya Paulus dihibur oleh mereka sendiri. Yang terakhir, Bapak Ibu, ialah utusan Injil dan gereja pendukung sama-sama menerima kasih karunia Allah. Dalam pasal 1 ayat 7, kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Gereja pendukung juga mendapat berkat dari Tuhan. Itu kerinduan kami juga, Ibu Hani dan saya, untuk Gereja Kristus Ketapang yang selama ini sudah mendukung kami, di mana kami boleh melayani bersama-sama. Bapak Ibu, dengan ini kami pamit dengan Bapak Ibu semua ini. Untuk sementara adalah renungan yang terakhir. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memakai Gereja Kristus Ketapang dalam pelayanan misi di Indonesia dan sedunia. Tuhan Yesus memberkati.